Aku bukan menantu sampah, bab 711 seseorang ingin menemui Anda. Di belakangnya, lebih dari 30 anggota keluarga Kim juga berlutut di tanah, meletakkan tangan mereka di tanah, menundukkan kepala untuk meminta maaf. Tidak ada yang berani melihat ke atas apalagi mengeluarkan suara. Karena Rocky yang saat ini berdiri di depan mereka, seperti dewa kematian, bisa mengambil nyawa mereka kapan saja. Adegan ini disiarkan langsung di layar TV. Adegan di mana keluarga Kim membawa lebih dari 30 anggotanya untuk berlutut meminta maaf, yang kelak menjadi saksi sejarah dunia seni bela diri juga. Semua orang bersemangat, air mata memenuhi mata mereka. Seni bela diri juga, yang diremehkan oleh komunitas seni bela diri internasional, akhirnya mengalami saat-saat seperti ini. Seni bela diri juga sangat kuat. Desmond menundukkan kepalanya di tanah seperti anjing yang tenggelam di air, mengangkat kepalanya dengan gemetar dan bertanya, "Rocky. Tuan Rocky, apakah kamu akan membunuh kami?" Rocky berkata dengan dingin, "Kami telah menghormati Konfusianisme selama ribuan tahun di Yuga. Kami tidak menghajar pembawa pesan atau membunuh anjing yang tenggelam di air. Dengan kamu mematahkan anggota tubuhmu, berarti keluarga Kim telah memutuskan satu lengannya. Segera keluar dari Yuga. Esok hari jika kalian berani tidak menghormati seni bela diri Yuga, aku akan bunuh tanpa ampun. Kami tidak berani. Kami tidak akan pernah berani meremehkan seni bela diri Yuga." Desmond buru-buru menjawab. Takut jika jawabannya lambat 1 detik saja itu akan membangkitkan kemarahan Rocky. Rocky mengambil beberapa batu lalu menjentikkan jarinya. Plak plak plak. 4 batu menghantam kaki dan tangan Desmond dengan sangat akurat. Dia segera mendengus, memutar matanya hingga pingsan. Tulang tangan dan kakinya telah dipatahkan. Anggota keluarga Kim yang berlutut di tanah takut untuk melihatnya. Rocky menatap kerumunan dengan dingin, "Apakah kalian membutuhkan bantuanku untuk melakukannya?" Begitu kata-katanya jatuh, anggota keluarga Kim yang berlutut di tanah gemetar. Mereka dengan enggan memukul lengan dan kaki mereka sendiri. Daripada dipukuli hingga patah tulang oleh Rocky, mereka lebih baik mematahkan lengan mereka sendiri. Di tengah keramaian, Brandon sangat berbahagia. Tepat ketika Rocky memerintahkan Desmond untuk berlutut, dia telah menerima beberapa panggilan investasi. Mereka semua adalah perusahaan besar di seluruh negeri yang ingin berinvestasi di Akademi Seni Bela Dirinya. Perusahaan-perusahaan ini melihat Rocky di TV, membuat mereka bersemangat untuk melakukan investasi. Padahal dulu, sampai berbusa pun mulut Brandon, dia tidak juga bisa mendapatkan investor untuk akademinya. Seni bela diri Yuga kini semakin menurun, sampai-sampai membuat Goryeo berada di atas mereka. Sekarang Rocky telah berjuang untuk memberi prestasi dan mengembalikan status seni bela diri Yuga di dunia. Pada siaran langsung, Rocky mengecam Desmond dan memintanya untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Hal itu juga tersebar di seluruh negeri melalui layar TV. Agaknya setelah kejadian ini, kaum muda di Yuga akan berubah pikiran dan menghidupkan kembali antusiasme mereka terhadap seni bela diri di Yuga. Sekretaris Jenderal Liam Zhao juga menghela nafas panjang, dia sangat lega. Sekarang ada orang seperti Rocky di dunia seni bela diri di Yuga, itu berarti jalan untuk merevitalisasi seni bela diri di Yuga tidak jauh lagi.
Setelah anggota keluarga Kim pergi dengan rasa malu, Rocky hendak keluar dari arena pertandingan, ketika seseorang tiba-tiba keluar dari kerumunan dan berjalan ke arahnya. Rocky menyadarinya sekilas dan berteriak kaget, "Kepala Kim!" Orang yang keluar dari kerumunan adalah Kepala Kim yang memintanya untuk membantu menyelidiki kasus di Gopo terakhir kali. Kepala Kim melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Rocky, aku telah melihat penampilan heroik Anda tadi, sungguh menarik." Rocky tidak menyangka bahwa dia akan berada di sana, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kepala Kim, Anda tidak pergi ke kota Wasa?" "Oh, aku kesini khusus untuk datang menemuimu." Kepala Kim berkata sambil tersenyum, "Ketika datang ke kota Gopo, kebetulan aku mendengar bahwa kamu berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri ini, jadi aku tidak mengganggumu. Aku berencana menunggu sampai Anda menyelesaikan kompetisi." "Kepala Kim, ada apa kamu mencari saya?" Kepala Kim diam sejenak berkata, "Ada orang yang ingin menemuimu. Ini rahasia. Ada banyak orang di sini, jadi mari kita bicara di tempat lain." Rocky berpikir sejenak, berbalik dan menyapa Magi. Rocky menyuruh Magi untuk kembali lebih dulu, lalu kemudian mengikuti Kepala Kim keluar dari arena. Ada sebuah Mercedes hitam yang diparkir di luar pintu, pengemudi di sebelahnya membuka pintu segera setelah mereka keluar. Rocky masuk ke dalam mobil. Setelah Kepala Kim masuk, dia memerintahkan sopir untuk mengemudi, lalu berkata, "Terakhir kali aku kembali ke kota Wasa dari Kabupaten Kayong, aku melaporkanmu kepada atasanku. Beberapa pemimpin sangat tertarik padamu. Aku harap aku dapat memperkenalkan mereka. Mereka datang ke kota Gopo secara khusus untuk menemuimu." Rocky mengangguk sedikit, memikirkannya. Kepala Kim adalah aparat negara, dan pemimpin, dalam kata-katanya mungkin bahkan lebih tinggi statusnya dari dia. Entah mengapa mereka mencarinya. Setelah beberapa saat, Mercedes-Benz melaju ke aula taman pribadi di pinggiran kota dan berhenti di depan pintu. Tamannya sangat tenang, dengan dinding merah dan ubin biru, bergaya elegan. Ketika Rocky keluar dari mobil, dia melihat beberapa orang paruh baya berdiri di depan pintu, dan seorang pemuda kuat berseragam tempur khusus menyambutnya di pintu. Melihat Rocky keluar dari mobil, salah satu pria parubaya yang energis segera mendekatinya sambil tersenyum, mengulurkan tangannya. "Halo, Anda pasti Tuan Rocky yang dikatakan Kepala Kim. Saya telah lama mengagumi reputasi Tuan Rocky dan telah menanti-nantikan untuk bertemu dengan Anda. Tak kusangka Anda masih sangat muda." Kepala Kim berjalan ke depan sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Rocky, ini Pak Kepala Long, yang secara khusus mempercayakan aku untuk datang ke Gopo untuk menemuimu." "Pak Kepala Long, halo." Rocky mengulurkan tangan lalu menjabatnya. Saat berjabat tangan ia merasakan telapak tangan Kepala Long kapalan, terutama ibu jari dan bagian dalamnya. Itu adalah bekas memegang pistol dalam waktu lama. Dia juga memperhatikan Kepala Long ini sangat terkendali. Jelas dia adalah seorang master. Kepala Long tertawa dan berkata, "Taman sudah disiapkan untuk jamuan makan. Baru saja aku menyaksikan Tuan Rocky mengalahkan keluarga Kim Goryeo. Pertempuran ini benar-benar seru. Perjamuan ini adalah perayaan untuk Tuan Rocky." Sekelompok orang masuk ke taman dan duduk di sebuah ruangan yang elegan. Saat Rocky berjalan di sepanjang jalan, ia menemukan ada banyak sosok yang bersembunyi di bagian gelap taman, semuanya sangat terampil.
Mereka seperti sedang berjaga-jaga. Di atas meja ruangan yang elegan, hidangan sudah disiapkan. Kepala Long menarik kursi secara khusus dan meminta Rocky untuk duduk. Rocky tidak sungkan. Setelah duduk, dia berkata dengan lugas, "Ketua Long, mengapa Anda mencari saya?" Kepala Long dan Kepala Kim saling memandang. Kemudian Kepala Kim berkata, "Tuan Rocky tadi tidak nyaman untuk berbicara di luar. Pernahkah Anda mendengar tentang kelompok Sky Dragon di Yuga?" Sky Dragon. Rocky mengerutkan kening, dan menatap Kepala Long dengan heran. "Apakah Anda?" Ketika dia berada di kota Wasa sebelumnya, dia pernah mendengar tentang organisasi nasional yang misterius ini. Tidak banyak orang yang tahu tentang kelompok Sky Dragon di Yuga, akan tetapi sebenarnya organisasi ini memainkan peran yang sangat penting di Yuga. Anggotanya adalah semua elit yang dipilih dari tentara. Mereka bekerja secara diam-diam. Kepala Long tersenyum dan berkata, "Aku orang yang bertanggung jawab atas kelompok Sky Dragon, Ray Long. Sudah lama saya mendengar nama Anda, saya tidak menyangka itu adalah Anda." Rocky berdiri kagum dan menundukkan tinjunya. Dia telah mendengar nama Ray Long 10 tahun lalu, sosok kuat yang dikenal sebagai God of War. Aku bukan menantu sampah. Bab 712 Kelompok Sky Dragon. Misi utama kelompok Sky Dragon adalah untuk melindungi keamanan perbatasan nasional dari pasukan asing di Yuga. Pada saat itu, Ray Long adalah seorang elit dari kelompok Sky Dragon. Dia memecahkan beberapa kasus besar internasional dan pernah masuk ke sarang penyelundup internasional seorang diri. Mengalahkan mereka. Hanya saja misi kelompok Sky Dragon semuanya rahasia, jadi meskipun Ray Long sangat hebat, hanya sedikit orang di Yuga yang mengetahuinya. Ray Long melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Nama besar apa? Aku sudah tua, sekarang itu milikmu anak muda." Setelah berbicara, dia mendongak dan berkata dengan wajah serius, "Tuan Rocky, sebenarnya aku melakukan perjalanan khusus menemuimu sekarang karena ingin meminta tolong sesuatu." "Ketua Long, katakan saja." Rocky menjawab cepat. Meskipun Ray Long telah mundur ke baris kedua dan tidak lagi bertempur di perbatasan, dia masih cukup dihormati. Ray Long berkata, "Menurut sumber di Burma, Master Rocky pergi ke Burma beberapa bulan lalu untuk membantu keluarga Aung San melatih pengawal dan mencapai hasil yang mengagumkan. Selain itu kamu juga menghajar habis keluarga Balai yang berkolusi dengan para bandit di sana." Rocky tidak menyembunyikannya, berkata terus terang, "Memang ada masalah ini. Om Chris yang datang untuk meminta bantuan pada saat itu, dan aku berjanji untuk membantu." Ray Long menghela nafas. "Tuan Rocky, dalam beberapa dekade terakhir ini, beberapa keluarga besar di Burma saling berebut kekuasaan. Tanpa diduga, kamu yang ternyata membalikkan situasi di Burma." Kepala King juga tersenyum dan berkata, "Tuan Rocky, apakah kamu tahu apa yang sekarang disebut orang di Burma?" "Apa?" "Penduduk Burma, mereka menggambarkan kamu sebagai dewa laut naga air dan menyembah kamu." Rocky tersenyum dan berkata, "Aku hanya melatih penjaga keluarga Aung San, juga menyingkirkan keluarga Balai karena mereka memprovokasi aku lebih dulu." "Tidak sedewa itu. Tuan Rocky terlalu rendah hati." Ray Long tertawa, "Sekarang keluarga Aung San di Burma telah berkuasa. Setelah keluarga Balai dihancurkan, semua keluarga besar lainnya telah kembali.
Dapat dikatakan kamu telah sepenuhnya mengubah kekacauan di Burma. Sekarang semua damai tenang. Itu semua karena kamu. Kepala Reilong berlebihan, aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Rocky tersenyum tipis, melanjutkan, jika orang tidak menyalahi aku tidak akan menyalahi orang, itu prinsip aku. Tentu saja, jawab Ketua Long. Tiba-tiba percakapan berubah, Tuan Rocky, aku mendengar bahwa ketika kamu berada di keluarga Aung San, kamu menggunakan ramuan khusus untuk meningkatkan kualifikasi para murid. Kekuatan keluarga Aung San meningkat luar biasa. Iya. Rocky mendongak Reilong, apakah kamu di sini untuk obat itu? Petik 2. Reilong menghela napas, tidak aku sangka bahwa mendapatkan obat mujarab untuk meningkatkan stamina dan kualifikasi para anggota tim adalah impian aku selama ini. Anggota kelompok Sky Dragon melakukan misi rahasia paling berbahaya sepanjang tahun. Sebagian besar anggota tim terluka sebelum berusia 30 tahun. Tidak peduli seberapa hebat obat yang digunakan untuk merawat mereka, akan sulit untuk kembali ke keadaan semula. Mereka kemudian hanya bisa pensiun. Alangkah baiknya jika ada obat untuk memperbaiki akarnya dan memperkuat fisik mereka. Saat dia berkata, dia melihat ke arah Rocky, berkata dengan tulus, Tuan Rocky, aku ingin membeli obat yang kamu berikan kepada keluarga Aung San. Harga tidak menjadi masalah, selama obatnya bekerja baik. Rocky menggelengkan kepalanya dan berkata, Kepala Reilong, aku memperingatkan keluarga Aung San untuk tidak membocorkan tentang obat ini kepada dunia luar, karena aku tidak berniat menjualnya. Segera setelah dia selesai berbicara, ekspresi Reilong berubah. Kecemasan melintas di wajahnya, Tuan Rocky, aku mengetahui obat ajaib ini berasal dari kamu melalui beberapa cara yang tidak biasa. Aku tahu bahwa banyak pasukan asing juga bertanya-tanya tentang obat ajaib ini. Sangat sulit untuk menemukannya. Berapapun harga yang kamu beri, aku pasti akan membayarnya. Kepala King juga menunjukkan wajah cemas menatap Rocky. Rocky mendongak dan tersenyum, Ketua Long, aku tidak menjual obat ini, tapi aku bisa memberikannya kepada tim Sky Dragon secara gratis. Reilong bergetar mendengarnya, dia menghela nafas lega. Tuan Rocky, terima kasih banyak. Reilong mengambil segelas anggur. Aku tidak akan mengucapkan banyak ucapan terima kasih, karena tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan rasa terima kasih aku. Aku tujukan gelas ini untuk Tuan Rocky. Reilong memanggil pemuda kekar di belakangnya, Winata, cepatlah kemari untuk bersulang untuk Tuan Rocky. Winata awalnya hanya berdiri di depan pintu. Dia segera berjalan ke depan mengangkat cangkir, dan berkata dengan suara dalam, Winata, atas nama semua anggota kelompok Sky Dragon, berterima kasih kepada Guru Rocky. Kepala Kin tersenyum dan berkata, Tuan Rocky, Winata adalah pemimpin kelompok Sky Dragon. Dia adalah sepupu Yulia, anak dari keluarga Kin. Apakah kamu sepupu Yulia? Rocky juga terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Winata. Dia belum pernah mendengar Yulia menyebutkan bahwa dia memiliki sepupu dalam kelompok Sky Dragon. Winata meminum anggur dalam satu tegukan dan menjelaskan, Tuan Rocky, identitas aku rahasia di kelompok Sky Dragon, jadi sepupu aku tidak mengetahuinya. Hanya ayah aku yang tahu. Seluruh keluarga Kin dan semua orang mengira aku berbisnis di luar negeri. Rocky mengangguk dan meminum anggur. Kelompok Sky Dragon adalah organisasi rahasia. Identitas semua anggota grup dirahasiakan.
Selain atasan, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Rocky meletakkan gelas anggur dan berkata, anggur obat yang aku berikan untuk keluarga Aung San adalah anggur yang terbuat dari Mautai ungu, tetapi produksi Mautai ungu sangat langka. Sekarang Mautai ungu di Burma telah habis. Railong merenung sejenak dan berkata, aku dapat menggunakan hak istimewa militer untuk membeli bahan mentah ini dengan skala besar. Tidak mungkin. Rocky menggelengkan kepalanya, anggur Mautai ungu yang aku buat tidak cocok dengan segala jenis Mautai ungu. Itu hanya bisa ditanam di tempat dengan energi sage yang cukup. Jika tidak, bahkan jika Mautai ungu yang sama ditemukan, jika auranya tidak cukup, anggur Mautai ungu tidak akan berfungsi. Winata sedikit mengernyit dan bertanya, apa maksud Tuan Rocky? Rocky berkata, aku akan pergi ke paviliun apoteker dalam waktu dekat. Ada obat-obatan rahasia yang tak terhitung jumlahnya di paviliun, jadi pasti ada Mautai ungu. Apalagi paviliun apoteker penuh energi sage, jika lahannya cocok, aku akan menanam Mautai ungu di sana. Apakah kamu akan pergi ke paviliun apoteker? Wajah Winata berkedip karena terkejut. Tuan Rocky, sebenarnya, Sky Dragon sudah berkeliling mencari obat mujarab. Kami juga sudah pergi ke paviliun apoteker untuk memintanya, tetapi kami ditolak. Bagi orang biasa akan lebih sulit untuk masuk ke paviliun apoteker daripada naik ke langit. Railong juga tersenyum pahit. Tuan Rocky, paviliun apoteker tidak mudah dimasuki. Apoteker di paviliun semuanya adalah ahli pengobatan dunia yang tersembunyi. Mereka tidak dibatasi oleh segala peraturan di dunia. Hanya ada 100 tiket per tahun. Aku punya kekuatan resmi yang bisa digunakan untuk membeli tiket, tetapi bahkan di pasar gelap di luar negeri, tiket di paviliun apoteker sulit ditemukan dan tidak dapat dibeli sama sekali. Rocky tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Master Paviliun Ferry telah menyuruh aku untuk mengelola paviliun apoteker. Dengan instruksi lisannya itu bukan masalah. Begitu dia selesai berbicara, 3 orang di ruangan itu terkejut. Winata tercengang selama beberapa detik sebelum berkata dengan heran. Apa Tuan Rocky, kamu telah mengambil alih paviliun apoteker? Kepala King juga tidak percaya. Dia menahan kegembiraannya dan berkata, Tuan Rocky, aku sama sekali tidak menyangka bahwa paviliun apoteker pun kini atas nama kamu. Dengan begini, bukankah pengobatan tradisional juga akan segera bangkit?